Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 3 Maret 2022 bertepatan dengan 30 Rajab 1443 Hijriah dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro dan Fonda Tahfiz Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, kilometer 61 jurusan Malina. Saya akan membagikan tazkirah singkat mengenai hari kiamat. Salah satu dari penjelasan hari kiamat itu dan balasan-balasan yang diberikan Allah kepada manusia disebutkan dalam surah Al-Waqiah. Iza waqa'atil waqiyah laisa liwaq'atiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasatan fa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mas'ama ma ashabul mas'ama wasyabiquna as-sabiqun ulaikal mukarrabun fi jannatin na'im. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, terjemahan bebas daripada ayat tersebut adalah apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan atau disangkal. Ma'asyiral muslimin, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka yang paling dahulu masuk surga. Ma'asyiral muslimin, ini adalah golongan yang ketiga, golongan mukarribun. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga-surga kenikmatan. Ayat 1-12 surah Al-Waqiah secara jelas menggambarkan bagaimana endgame, permainan akhir dari manusia setelah di bumi, dengan segala macam sandiwaranya, dengan segala macam tingkah pola manusia, maka pada akhirnya nanti akan dibagi dalam 3 golongan besar. Ma'asyiral muslimin, golongan yang kita harapkan sebagai seorang mukmin adalah golongan kanan. Maka setiap kita mengambil air wudu, kita berucap doa dalam hati kita pada saat membasuh tangan kanan, ya Allah, berikanlah kitabku dari tangan kanan. Sungguh beruntung orang yang engkau berikan kitab dari tangan kanan. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, kejadian itu merendahkan satu golongan, maksudnya adalah merendahkan beberapa kaum ke bagian yang paling bawah sampai ke neraka jahim. Meskipun mereka dahulu tak kala di dunia adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dan terhormat. Boleh jadi dia seorang presiden, seorang menteri koordinator, seorang gubernur, seorang bupati, orang yang kaya raya, orang yang punya istana, orang yang punya mobil yang mewah, dan seterusnya. Tetapi nanti dia akan direndahkan dan dimasukkan ke dalam golongan kiri apabila dia tidak memenuhi kualifikasi untuk dimasukkan dalam golongan kanan. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, maka sejak dini, pada saat kita sekarang dalam keadaan sehat, dapat mendengarkan tausiah ini, telinga masih mendengar,
maka serulah dengan segera ke masjid-masjid di mana saja berada ketika ada panggilan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah kita melaksanakan salat dan marilah kita menuju kepada kemenangan. Kemenangan itu, ma'asyiral muslimin, adalah kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah sebagai golongan kanan. Dan kalau mempunyai ibadah yang begitu luar biasa, yang begitu taat kepada Allah, maka boleh jadi dia dimasukkan dalam golongan muqarribun. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir tentang ini bahwa Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah dan beberapa ulama lainnya berkata, apabila bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya, idza rujjatil ardu rajjah, yaitu jika bumi digoncang, dan firman Allah, wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maksudnya diremukkan seremuk-remuknya. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, dan Qatadah serta yang lainnya. Lantas Ibnu Ziyad mengungkapkan, gunung-gunung menjadi sebagaimana apa yang difirmankannya, kaziban mahida, tumpukan pasir yang berterbangan. Al-Muzammil ayat 14. Ayatnya, fakanat haba'in munbassan, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Abu Ishaq menceritakan dari Al-Haris, dari Ali radhiyallahu anhu, yakni seperti debu-debu yang dihamburkan naik dan kemudian hilang, tidak ada sedikit pun yang tersisa darinya. Ikrimah menerangkan, munbassa berarti sesuatu yang diterbangkan dan dihamburkan oleh angin. Mengenai firman-Nya, fakanat haba'an munbassan, maka jadilah dia debu yang berterbangan, Qatadah mengemukakan, seperti pohon kering yang diporak-porandakan oleh angin. Ayat ini serta ayat yang semisalnya menunjukkan hilangnya gunung-gunung dari tempat masing-masing lenyap dan porak-poranda, dan bahwa itu berlangsung bagai kapas yang diterpa angin. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, golongan kanan alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Itulah yang patut kita hindari, menjadi golongan kiri, dan kita boleh mengejar. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Washabul maimana ma ashabul maimana, washabul mas'ama ma ashabul mas'ama, wassabiqun as-sabiqun. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri menceritakan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa kuntum azwajan salasatan, dan kamu menjadi 3 golongan. Dia mengemukakan, dan itulah yang terdapat dalam surah Fatir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada juga yang lebih dahulu berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin, Fatir ayat 32 menjelaskan secara lebih rinci tentang 3 golongan ini. Yazid Al-Raghashi menceritakan, aku pernah menanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah, ma kuntum azwajan salasatan, dan kamu menjadi 3 golongan. Dia mengatakan, yakni menjadi 3 macam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang paling pertama sampai pada naungan Allah pada hari kiamat kelak? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang jika diberi kebenaran mereka segera menyambutnya, dan jika diminta pada mereka pun akan memberikannya, serta mereka memberikan keputusan kepada umat manusia seperti keputusan untuk diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada, begitulah janji Allah tentang surga yang diberikan kepada golongan kanan dan golongan muqarribun. Dalam ayat-ayat selanjutnya sampai dengan ayat 40 dijelaskan bagaimana beruntungnya orang-orang golongan kanan dan golongan muqarribun. Adapun golongan kiri,
pada ayat 41 sampai 47 mereka penuh dengan penderitaan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mengejar dan mempantaskan diri untuk menjadi golongan kanan, yaitu bersegera menuju kepada masjid-masjid Allah apabila kita disuruh hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan jangan pula panggilan azan itu diturunkan volumenya, karena dengan suara keras saja sudah banyak telinga yang tertutup. Apatah lagi jika suaranya hanya sayup-sayup terdengar. Panggilan azan memang mesti dikeraskan, karena dia adalah panggilan menuju kepada kemenangan. Adapun orang-orang yang terganggu dengan panggilan azan, sungguh dia termasuk bukan orang-orang yang beruntung. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali meriwayatkan beberapa hadis tentang orang yang orang yang mengumandangkan azan mendapatkan mahkota dari Allah Tabarak di surga kelak, karena mereka lah orang yang paling berjasa memanggil orang-orang untuk segera bersujud dan ruku di hadapan Allah Tabarak. Imam Ibnu Hambal berkata, kami berada di dalam masjid sejak 40 tahun yang lalu apabila azan dikumandangkan. Dengarlah saudaraku, wahai muslimin muslimat di mana saja berada. Berapa tahunkah lamanya Anda telah berada di dalam masjid ketika azan dikumandangkan? Oleh sebab itu, patutlah kita pergi berguru kepada orang-orang alim, orang-orang wara, orang-orang yang suhud kepada dunia. Dan tinggalkanlah dunia dengan segala gemerlapnya, janganlah mengejarnya terlalu berlebihan. Cukuplah sekedarnya saja, sebab mengejar dunia tiada akan habis-habisnya. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro membagikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dikutip dari kitab yang mulia Imam Ibnu Katsir tentang tafsir Al-Quran yang diperbanyak dan disusun oleh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.